Tolong ya, kamu kasih tahu istri kamu. Supaya dia punya inisiatif sedikit, kek. Kamu tahu, Mama dari pagi itu sibuk di dapur, bikin masakan buat makanan kita. Istri kamu juga nggak kalah sibuk ya ternyata. Dia asik-asik ngegosip dengan temannya. Hahaha, segala. Hah. Ya udah mah, biar aku ngomong sama Aurel sekarang. Saya mau ngomong sama kamu. Iya, Re. Rel, aku udah bilang Rel sama kamu. Kamu jangan buat masalah lagi dong di rumah. Ya ampun, Re. Yang sebenarnya besar-besarin masalah dan buat masalah itu siapa sih? Kamu tahu? Aku teleponan sama teman aku belum ada setengah jam. Tapi bisa gede kayak gitu masalahnya. Kalau emang mama kamu udah capek masak, kenapa nggak beli aja coba? Jangan ke orang susah tau nggak? Apa kamu bilang? Beli. Kamu tahu nggak makanan itu dari luar tuh belum tentu sehat, belum tentu higienis. Kenapa sih? Mama selalu aja mau cari masalah sama aku. Selalu aja mau gede-gedein masalah sama aku. Kalau emang mama nggak tahu restoran yang bagus, yang higienis, dan yang sehat, aku tahu kok, Ma. Biar aku aja yang beli. Oh iya? Dasar. Nanti boros. Maaf, Re. Tadi kamu mau ngomong apa? Ya Rel, tadi aku ngomong di telepon tapi kayak lebih baik aku pulang aja deh. Karena aku tahu di rumah juga suasananya lagi nggak enak. Kamu juga lagi berantem besar kan sama Mama? Jadi mendingan aku ngomong di rumah aja ya. Ah, jangan, Re, jangan. Ya udah deh, kalau gitu sebentar lagi aku kesana ya. Dah. Aduh, ini gimana sih diatur pada susah banget ya. Udah sih lu pakein bener dong, jangan menceng-menceng gitu. Sepatu dipakai sepatu. Ini kan di kantor, mana ada orang kantor nyeker. Lu ngapain itu tangan digulung-gulung gitu ke mejanya? Balikin lagi, balikin. Aduh, bawel amat sih. Cerewet lu. Gimana, Bro? Aman? Lu nggak lihat, pada susah diatur semua, capek gue yang ada. Lo kan tahu, gue ini jagoan. Mendingan lo suruh gue ribut sama siapa aja deh, daripada harus pakai pakaian begini. Gak enak. Pertama, lo mau maju nggak? Gampang, kantoran. Gue di sini ngajak lo semua di sini. Karena apa? Karena gue pengen semua lo maju. Orang mau menghargai dengan penampilan seperti itu coba. Ayo dong, bro. Bro, you, tolonglah aja. Lo kan udah ngerti keadaannya gimana. Sampai CDE atau buat capek deh ke. Capek deh. Dari mana? Ini nih abis nyetak foto. Oh, banyak banget. Iya. Browsing di internet gitu nih, foto anak kecil. Jadi aku cetak, nanti aku mau beli bingkai yang mau aku pasang di kamar. Nih, lihat deh. Oh, Lucu-lucu banget ya, Nek. iya. Tapi Kay, apa kamu tiba-tiba kepengen pasang foto-foto ini? Jadi ceritanya gini, Nek. Tadi malam itu aku mimpi aku ngelahirin bayi laki-laki. Lucu, ganteng banget, Nek. Terus Nenek tahu nggak? Di situ Nenek bahagianya bukan main, Nek. Udah gitu, Nenek ngajak anak aku buat main-main, buat jalan-jalan, gendong dia, sayang banget pokoknya. Bener Kay? Iya. Aku pengen deh nanti kalau misalnya anakku beneran lahir, Nenek beneran gendong anakku, ngajak anakku jalan-jalan, aku pasti seneng banget. Lah iya, tentunya nenek akan gendong dan nenek akan timang-timang. Aduh, kepingin sekali cepet-cepet punya cicit. Rumah kita akan rame ya. Iya, Nek, beneran deh. Ya, dan tentunya nenek bahagia sekali. Keisha, apapun yang kamu mau, nenek akan kabulkan. Juga buat cicit nenek. Makasih ya, Nenek. Sekarang aku masih aman. Nenek masih percaya kalau aku ini hamil.
Tapi aku harus cepat-cepat cari cara lain untuk mendapatkan seluruh harta warisan nenek Anita. Dit, aku udah dapetin nomor telepon kantornya Mr. James Don. Kamu bisa sekarang telepon dia dan appointment supaya kita bisa ketemuan sama dia. Aku takutnya nanti para pengusaha lain berusaha hubungin dia dan kita kalah sama mereka semua. Nih, kamu telepon ya. Apa menurut kamu aku perlu ngelakuin ini? Itu perlu dong, Dit. Itu perlu banget. Emangnya kamu mau kehilangan semua harta kamu? Ya kalau misalkan aku sih, aku nggak peduli ya. Itu kan harta kamu, bukan harta aku. Dan aku kan cinta kamu apa adanya, Dit. Aku nggak mikirin mau kamu kaya, mau kamu miskin. Aku akan tetap mencintai kamu, Dit. Tapi nanti kalau misalnya kita udah menikah, kita kan pasti akan punya anak. Kalau kita nggak punya uang, dari mana kita bisa kasih mereka makan? Gimana kita bisa nyekolahin mereka? Apalagi dari dulu sampai sekarang aku udah punya mimpi. Kalau nanti aku udah punya anak, aku sih pengennya nyekolahin mereka itu sampai ke luar negeri. Seperti kamu. Iya, aku akan mewujudkan impian kamu. Aku akan tetap mempertahankan perusahaan ini. Dia udah mulai masuk ke dalam perangkap aku. Kalau gitu mana nomor telepon dia? Aku akan telepon dia. Oke, Rebes, lihat nih. A good afternoon, Dawn Enterprises in here. Who am I speaking with? Saya berbicara dengan siapa di sana? Saya Aditya Danu Atmaja, dari The Atmaja Group. Saya ingin bertemu dengan Mr. James Don. Ya, sekedar berkenalan dan bicarakan bisnis dengan beliau. Oh yeah, of course. Okay. Nanti I'll make a schedule ya. Nanti saya buatkan jadwalnya untuk bisa bertemu dengan Mr. Don, oke? Okay? Mel, kayaknya ada yang aneh nih. Masa iya sih, seorang pengusaha sukses dan pengusaha besar bisa ketemu sama orang yang belum dikenal? Secara langsung lagi. Ya justru itu bagus dong, Dit. Berarti kita bisa langsung ketemuan sama dia. Mungkin dia lagi nggak sibuk. Pak. Jadi kapan saya bisa ketemu? Let me see. Nanti, wait. Saya lihat dulu schedule Mr. Don ya. Oke, ya. Oke, you bisa ketemu dengan Mr. Don itu tanggal 20 Agustus ya. Tahun 2019. Hah? Anda yang benar aja, Pak. Itu kan 10 tahun lagi. Oh, who do you think you are? Memang Anda berpikir berurusan dengan siapa di sini, Mr. Don? Mr. Don itu pengusaha yang sukses kelas internasional, bahkan tidak punya time sedikit pun untuk 2 menit saja untuk sampai sana itu tidak ada. Jadi, ya, kalau memang you mau bertemu dengan Mr. Don, ya sudah, you just wait saja untuk 10 tahun lagi, oke? Gimana, Dit? Nggak tahu, Mel. Masa Mr. James Don itu cuma bisa ketemu 10 tahun lagi pada tanggal 20 Agustus 2019? Nggak gila ini namanya. Seorang pengusaha nggak punya waktu sedikit pun. Aduh, gimana dong, Dit? Masa kita harus nunggu 10 tahun lagi untuk ketemuan sama dia? Maaf. Udah, Ma. Ya, Ma. Nanti Mama kecapean. Yang bilang mama kecapean tuh siapa sih, Sur? Justru mama kalau nggak kerja ini badan mama pada sakit. Sekarang itu Mama lagi sakit. Mendingan Mama istirahat aja. Yang bilang mama sakit tuh siapa, Sur? Mama tuh sehat-sehat aja kok. Mama tuh lagi sakit. Mama nggak usah ngomong pun saya tahu. Jadi tolong, kali ini turuti omongan Surya, ya.
Mama, tenang-tenang di sini aja. Ya. Saya beresin semuanya, oke? Kenapa Surya bisa tahu ya kalau saya itu lagi sakit? Jangan-jangan Anggi ini yang ngomong sama Surya. Gi. Iya, Bu. Ibu kan udah ngomong sama kamu, Gi. Jangan cerita tentang penyakit ibu sama Surya sama Marvel. Kok kamu malah cerita sih, Gi? Enggak kok, Bu. Saya nggak bilang sama siapa-siapa. Kalau kamu nggak bilang sama siapa-siapa, kok belakangan ini sikap Surya sama Marvel berubah? Marvel tadi bilang sama ibu, katanya belakangan ini ibu selalu sedih. Surya juga ngomong sama ibu, ibu jangan capek-capek karena ibu lagi sakit. Kalau bukan kamu yang ngomong, siapa yang ngomong, Gi? Bener, Bu. Saya nggak bilang sama siapa-siapa. Bener. Bener. Kamu yakin? Yakin.